Saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Menikam orang dari belakang semua. Mana berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung massa dia berani, kalau ditentang menciut. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur, yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Nah, ini hentikan gitu loh. Berani nggak kita hentikan ini? Waduh, tepuk Saya tangan mau ini. minta intelektual begitu cara berpikirnya. Kenapa sih ikut-ikutan membohongi diri terus? Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Saya kenal Anies tahun 97. Saya bersama dia jemput Pak Amin Rais setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Tolong aktivis ke situ dong. Masa kita ikut euforia orang marah? Oh, mumpung elektabilitasnya tinggi nih, surveinya bagus. Rusak otak kita, bos. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut Pilpres 2024. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya gak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh, kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai kita. Sekarang kan dia nggak berani. Dia takut juga Demokrat nggak nyalonin dia. Dia takut juga PKS. Jaga perasaan ini ngumpul-ngumpulin, dia bilang jaga perasaan. Ini apa, bohong ini? Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita men-challenge intelektualitasnya Anies Baswedan, saya tuh inginnya tuh dia agak berdiri tegak. Kita tariknya harusnya dia itu jangan aji mumpung gitu. Tarik agak jauh. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri, bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Kita kok mau menipu diri terus menerus? Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Jadi kebohongan ini kita hentikan. Kita main di perbaikan sistem. Makanya jangan tarung dulu soal nama orang. Karena nggak ada regulasi soal nama orang. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Nggak mungkin, karena ini kayak main catur. Kamu menggerakkan pion yang mana? Kamu menggerakkan catur yang mana gitu loh. Nggak bisa dia taruh dari sekarang. Satu, dia udah belum dapat kepastian dari dari KPU. Yang kedua, bagaimana kalau calon lain mengadukan calon yang bisa ngalahkan kita? Kan mati kita. Bohirnya jadi tekor di depan, nggak bakalan mau. Jadi ini yang menyatukan, terutama kalau partainya lebih dari satu, ya semakin banyak semakin kacau begitu ya. Yaitu Bohir yang mengatakan saya maunya si ini dengan si ini. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, al-yadus sufla, memalukan ya. Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Saya waktu salaman dengan mereka
dengan Presiden Biden, Presiden Joe Biden. Saya salaman juga. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk. Salaman juga begini. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan gelagapan jika Anies Baswedan menang di Pilpres 2024 mendatang. Amin Rais menyebutkan bahwa Jokowi takut sebab ia dan keluarganya khawatir akan menghadapi masalah hukum setelah jabatannya berakhir dan Anies Baswedan menang di Pilpres 2024. Oleh karena itu, menurut Amin Rais, Jokowi diduga berusaha menghalangi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari akun Twitter pribadinya, @realaminrais, ia menilai jika kemungkinan Jokowi akan merasa takut jika Anies berhasil memperoleh tiket dan ikut dalam Pilpres. Akibatnya akan muncul 3 kombinasi calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing dalam pemilihan nanti. Jokowi akan ketakutan jika Anies berhasil memperoleh tiket dan ikut Pilpres, seperti yang dikutip kilat.com pada 16 Juli 2023. Ia juga menyatakan bahwa ketakutan Jokowi dalam situasi ini adalah hal manusiawi. Tidak mengherankan jika Jokowi merasa cemas dan khawatir menghadapi situasi tersebut, tambahnya. Menurutnya, Presiden RI tersebut tidak dapat menjamin keamanan diri dan keluarganya dari proses hukum yang mungkin akan menghantuinya. Sebagai Presiden Indonesia yang ke-8 melalui Pilpres 2024, Jokowi mungkin merasa tidak dapat menjamin keamanan diri dan keluarganya dari kemungkinan terlibat dalam proses hukum yang pasti akan menghantuinya, imbuhnya. Sebagai informasi tambahan, Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sebagai bakal calon presiden. Sementara itu, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah diusung oleh PDI Perjuangan, dan Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra, juga diusung oleh partainya sebagai bakal calon presiden. Meskipun belum ada kepastian mengenai calon presiden, 3 nama yang disebutkan di atas telah menjadi perbincangan yang kuat. Sebelumnya, mantan Ketua MPR RI itu juga telah mengkritik Presiden karena melakukan manuver berbahaya dalam pemilihan Presiden 2024. Ia menilai bahwa tindakan tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang presiden karena dapat membahayakan penggunaan kekuasaan. Dirinya juga menyoroti bahwa manuver tersebut dilakukan oleh Jokowi tanpa ragu-ragu dan tanpa rasa malu. Kurang lebih 30 pekan lagi, pemilu 2024 digelar, dan para capres juga telah melakukan berbagai persiapan untuk bertarung memperebutkan kursi kepresidenan. Yang terus tersorot media diantaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiganya menjadi capres yang disebut-sebut memiliki potensi menang yang cukup besar pada pemilu 2024 mendatang. Tak hanya nama capres, bahkan nama Presiden Jokowi jelang pemilu 2024 juga ikut tersorot setiap saatnya, di mana belakangan suara atau dukungan Presiden Jokowi ditebak beberapa pihak akan beralih dari Ganjar Pranowo. Meski demikian, hal tersebut juga pernah disangkal oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi jelang pemilu 2024 juga telah memberikan pesan menohok kepada para capres yang nantinya akan memperebutkan kursi kepresidenan setelah masa jabatannya selesai. Presiden Jokowi kepada para capres menyampaikan bahwa peran seorang presiden tidak semudah yang terbayangkan. Ada banyak tugas yang harus dipenuhi seorang presiden,
yang tidak hanya berkaitan dengan rakyatnya saja. Kurang lebih 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, dan pulau itu jugalah yang menjadi tugas seorang presiden untuk ia jaga. Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada Capres yang nantinya salah satu di antara mereka akan menggantikan posisinya, bahwa seorang presiden tidak bisa hanya dengan duduk diam dan santai di dalam istana. Seorang presiden juga harus bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya serta wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari negara itu sendiri. Dalam hal ini, seorang presiden juga memiliki tugas yang sangat penting, di mana sebagai pemimpin negara, ia harus bisa membuat suatu kemajuan. Kepada rakyat, Presiden Jokowi menyampaikan agar memiliki presiden yang tepat, yang bisa mengerti masyarakatnya. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa jika kelak salah satu di antara mereka secara resmi telah menggantikan posisinya sebagai Presiden Indonesia, maka sebagai Presiden mereka tidak boleh hanya duduk santai di ruang ber-AC ataupun duduk di kursi empuk tanpa kerja. Nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai ya. Jangan sampai kita memiliki pemimpin yang nantinya hanya senangnya duduk di istana AC-nya dingin, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga kepada Capres menaruh harapan, di mana jika nantinya salah satu di antara mereka telah terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029, maka sebagai memimpin negara, mereka juga bisa membawa tanah air Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Menikam orang dari belakang semua. Ini Mana ambil- berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung massa dia berani. Kalau ditentang menciut, kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur, yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Nah, ini hentikan gitu loh. Berani nggak kita hentikan ini? Waduh, tepuk Saya tangan mau ini. minta intelektual begitu cara berpikirnya. Kenapa sih ikut-ikutan membohongi diri terus? Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Saya kenal Anies tahun 97. Saya bersama dia jemput Pak Amin Rais setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Tolong aktivis ke situ dong. Masa kita ikut euforia orang marah? Oh, mumpung elektabilitasnya tinggi nih, surveinya bagus. Rusak otak kita, bos. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut Pilpres 2024. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya gak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh,
Kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai kita. Sekarang kan dia nggak berani. Dia takut juga Demokrat nggak nyalonin dia. Dia takut juga PKS jaga perasaan Ini ngumpul-ngumpulin dia bilang jaga perasaan. Ini apa bohong ini? Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita men-challenge intelektualitasnya Anies Baswedan, saya tuh inginnya itu dia agak berdiri tegak. Kita tariknya harusnya dia itu jangan aji mumpung gitu. Tarik agak jauh. Udahlah percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah ini nipu diri, bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Kita kok mau menipu diri terus menerus? Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Jadi kebohongan ini kita hentikan. Kita main di perbaikan sistem. Makanya jangan tarung dulu soal nama orang. Karena nggak ada regulasi soal nama orang. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Nggak mungkin, karena ini kayak main catur. Kamu menggerakkan pion yang mana? Kamu menggerakkan catur yang mana gitu loh. Nggak bisa dia taruh dari sekarang. Satu, dia udah belum dapat kepastian dari dari KPU. Yang kedua, bagaimana kalau calon lain mengadukan calon yang bisa ngalahkan kita? Kan mati kita. Bohirnya jadi tekor di depan, nggak bakalan mau. Jadi ini yang menyatukan, terutama kalau partainya lebih dari satu, ya semakin banyak semakin kacau begitu ya. Yaitu Bohir yang mengatakan saya maunya si ini dengan si